You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur untuk cinta kasih dan nugerah-Mu bagi kami. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur boleh ketemu lagi, dan kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, yang hari ini kita ambil dari bagian Yohanes pasal yang ke-15. Saya lupa tulis di situ ya. Yohanes pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk, kalau sudah ketemu kita baca bergantian ayatnya. Saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak seperti kamu adalah murid-murid. Ya teman-teman, ini bukan bagian yang asing buat kita ya. Tentu seringkali dengar, seringkali juga kita bisa belajar apa yang Tuhan sampaikan dalam bagian ini. Saya mulai dengan slide ini. Kalau kita bicara hidup di dalam Tuhan, saya pikir hidup yang sudah menerima Tuhan adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Makanya kalau kita ingat, saya suka kutip John Stott mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti sebuah novel dengan 2 jilid. Jilid pertama dimulai dari kita lahir sampai sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita terima Yesus. Itu jilid pertama. Judulnya Manusia Lama. Dan jilid kedua dimulai sejak kita terima Yesus sampai kita berjumpa dengan Yesus. Itu jilid kedua, judulnya Manusia Baru. Nah, apa yang menarik kalau kita perhatikan, hidup yang sudah ditebus oleh Yesus adalah miliknya, maka harusnya kita mengalami relasi dengan Yesus. Ini bukan hal yang baru, hal yang sama sekali kita tidak mengerti, tetapi saya pikir ini juga hal yang saudara dan saya harus terus perjuangkan. Makanya kalau ditanya relasi seperti apa
yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-murid yang mengikuti dia. Sekarang banyak jenis relasi. Ada lagu anak sekarang itu ya, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Tuhan Yesus tidak pilih ilustrasi-ilustrasi itu. Dia pilih ilustrasi yang menarik. Aku pokok anggur, kamu ranting. Bagi saya iya ya, ranting dan pokok anggur itu relasi yang hidup. Celana sama baju kan bukan makhluk hidup gitu ya. Bicara lagi nanti yang namanya mentega sama roti, habis makan kenyang selesai, dibuang di jamban gitu ya. Tapi Yesus bicara tentang sebuah relasi yang bagi saya iya ya. Selain memang ini juga adalah hal yang umum di Palestina pada waktu itu. Paling banyak kebun anggur. Jadi waktu Yesus lewat bersama murid-muridnya, itu juga jadi alat pengajarannya. Seperti apa relasi antara dia dan muridnya? Seperti yang kita baca tadi ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman, bagi saya waktu merenungkan hal ini Yesus sampaikan kepada murid-murid yang sangat dia kasihi. Kalau teman-teman lihat konteks sebentar, Yohanes ini berbeda dengan Injil yang lain. Makanya kalau teman-teman perhatikan, Yohanes itu tidak disebut Injil sinoptik. 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinoptik karena sangat mirip satu sama lain, termasuk dalam hal urutan. Tetapi Injil Yohanes punya pola urutan yang berbeda. Contohnya, urutannya begini. Bagian awal itu public lecture. Yesus mengajar di depan publik. Tapi mulai pasal 13 itu private lecture, atau biasa disebut private discourse. Jadi mulai pasal 13 itu Yesus perjamuan malam sama muridnya. Lalu Yohanes mencatat akhirnya Yesus berjalan bersama murid-muridnya menuju ke taman Getsemani. Di taman Getsemani Yesus berdoa. Di Injil lain dicatat doanya cuma 3 kali, kalau engkau mau cawan ini lalu gitu ya. Tapi waktu baca Injil Yohanes ternyata doanya panjang. Yohanes 17. Nah, termasuk dalam perjalanan ke Getsemani ini, banyak penafsir yang mengatakan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Saya mulai dengan memberikan penjelasan ini sebentar ya. Seorang bernama Nicky Gamble menulis sebuah buku, dan kalimatnya bagi saya menarik. Kita baca sama-sama ya, 1, 2 ya. Pria dan wanita diciptakan, tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Menarik sekali memperhatikan bahwa Tuhan yang menciptakan kita punya kerinduan berelasi dengan kita. Saya pikir karena itulah kita disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang relasional. Itu bukan semata-mata teori sosiologi. Itu Alkitab. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang adalah pribadi yang berelasi. Di dalam ketritunggalan, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, dan demikian ada relasi yang indah. Dan karena kita gambar Allah, maka apa yang menjadi pola itu juga yang teman-teman dan saya alami. Allah kita Allah yang berelasi, kita adalah makhluk yang relasional. Dan menarik dikatakan selalu kita butuh Tuhan. Jadi pertanyaan begini ya. Ini pertanyaan agak teologis nih. Allah menciptakan manusia untuk siapa? First time, waktu Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita untuk siapa? Kita bukan makhluk yang dicipta untuk diri kita sendiri. You are not even created for others. But the first and the most foundational thing in our life, we are created for our God. Jadi kita dicipta untuk Allah, maka kita hanya mungkin mengalami kepuasan sejati dalam relasi dengan Allah.
Nah, kalimat ini menarik. Dua relasi atau dua hal dalam relasi yang manusia selalu rindukan. Pertama, manusia merindukan hubungan yang dapat memuaskan. Tapi yang kedua, kita merindukan hubungan yang tidak bisa selesai. Kita mau hubungan yang terus menerus. Nah, Nicky Gumbel menyimpulkannya begini. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan, yang dapat terus bertahan. Kenapa kita kalau nonton film, atau bukan film aja lah ya, kita seneng kalau happy ending. Kayak kita tuh udah design for and they live happily ever after. Si Nicky Gumbel mengatakan, semua yang kita desire dalam dunia ini hanyalah menegaskan kita ini makhluk yang dicipta oleh Allah, yang satu-satunya bisa memuaskan kita dan bisa terus bertahan. Ada yang punya pasangan, suami atau istri yang tidak bisa mati? Semua relasi manusia ada batasnya. Tapi kita dicipta untuk relasi yang tiada batas. Karena itu kita mesti ingat, yang bisa memberikan relasi tiada batas itu cuma Allah yang kekal. Ada yang orang tuanya gak bisa meninggal, gak bisa mati, gak bisa. Semua ada batasnya. Yang terbatas memuaskan yang terbatas, selalu ada batasnya. Tetapi yang tidak terbatas memuaskan yang terbatas, tetap tidak ada batasnya. Jadi waktu saya melihat Yesus memberikan gambaran ini, bagi saya Yesus hit the most important thing yang saudara dan saya butuh. Saya jujur aja tidak mengkaitkan ayat ini dengan keselamatan. Karena nampaknya ayat ini bukan bicara keselamatannya, tetapi bicara kebergantungan penuh kepada Tuhan. Memang ada yang bilang, wih ada neraka di situ bang. Bukankah nanti mereka dipotong lalu dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Oh itu neraka. Ya itu, ya kadang-kadang banyak orang bukan teologi ya, cocokologi. Cocok-cocokin gitu. Kayak pas nih neraka. Kenapa? Yesus lagi bicara kepada private. Siapa itu? Murid-murid. Dan menarik, Yohanes 13, Yudas sudah ninggalin. Jadi siapa yang terima pengajaran Yohanes 15? Hanya kemungkinan 11 murid yang ikut Yesus ke taman Getsemani. Jadi ini cara menafsir ya. Nah, karena itu saya ingin mengangkat 3 hakikat yang teman-teman dan saya harus ingat lagi. Ini bukan hal yang baru kok, tapi saya pikir harus kita ingat kembali. Hakikat, nah, ini kesimpulannya. Jadi memang hidup yang berarti itu kalau punya hubungan dengan Allah. Karena kita paling klop waktu berjumpa dengan Allah ya. Nah, saya akan masuk 3 hakikat yang kita sama-sama akan pikirkan. Yang pertama, dari ayat-ayat yang kita baca, kita belajar hakikat Allah. Allah sumber segala sesuatu. Ada 2 istilah yang dipakai di situ. Bapakku pengusaha, tapi Yesus adalah pokok anggur. Nah menarik kalau teman-teman perhatikan di perjanjian lama, gambaran kebun anggur itu adalah gambaran Israel. Jadi Israel di perjanjian lama seringkali disebut sebagai kebun anggur milik Allah. Nah, yang menarik memperhatikan ketika Yesus bicara, akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusaha, dan dia bicara yang kedua, hakikat manusia. Kamu ranting-rantingnya. Saya pikir kita perlu tahu diri ya. Siapa yang ranting, siapa yang pokok anggur. Kadang-kadang yang pokok anggur ini humble, rantingnya yang sombong. Dan ini bukan hal yang baru lah ya. Saya ingat waktu masih ngekos dulu, zaman saya mah belum banyak kos pakai AC, mahal banget gitu ya. Jadi kita beli kipas angin yang di atas kosan itu yang keputar langsung tuh. Yang kalau dicolok tuh bunyinya kenceng banget gitu ya. Saya mau tanya, kalau ini ada di sini ya, ada kipas angin sama ada colokan.
Yang mana yang sumber, yang mana yang harus bergantung sama sumber? Colokannya sumber, kipas anginnya bergantung kepada sumber. Sebagus apapun kipas angin, lengkap baling-balingnya, tapi kalau nggak kecolok, sedih amat. Kalau panas kita yang muter gitu ya. Bagi saya ini jadi satu gambaran yang menarik, bahwa sebagus apapun ranting, tapi ketika dia tidak melekat. Sekali lagi ini bukan bicara keselamatan. Saya coba pisahkan dengan keselamatan. Saya ingin mengatakan begini. Orang yang sudah selamat pun punya satu kebergantungan kepada Allah untuk terus melekat. Karena apa? Dengan demikianlah ranting itu akan bisa berbuah. Jadi saya boleh mengatakan begini ya. Teman-teman dan saya yang sudah diselamatkan, kualitas tinggal dalam Kristus itu akan memastikan kamu berbuahnya lebat atau tidak. Jadi ini bicara keselamatan yang dinyatakan. Bukan berarti kalau kamu tidak melakukan lalu tidak selamat. Saya pikir kekristenan tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa di dalam kebergantungan kita kepada Allah, maka apa yang jadi tujuan Allah buat kita akan tergenapi. Nanti kita bisa lihat beberapa ayat tentang itu ya. Saya coba lanjutkan lebih jauh. Kalau hakikat Allah sumber, manusia bergantung sama sumber. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kekuatan dari colokan bisa ngalir ke kipas angin? Butuh apa? Kabel. Orang Kristen kabelnya apa? Ayat 7. Coba lihat. Baca lagi sama-sama ya. 1, 2, iya. Jadi kalau kamu tinggal di dalam aku, kekuatannya bukan dari kabelnya. Ingat ya, kekuatannya dari sumbernya. Tetapi supaya kekuatan itu dialami, nah ini hakikat ketiga. Hakikat firman Tuhan dan doa, itu saya sebut sebagai alat kasih karunia. Betul Tuhan sumber segala-galanya. Betul saya harus bergantung sama dia. Tapi kalau saya nggak pernah baca Alkitab, dari mana saya dapat kekuatan? Kalau saya nggak pernah berdoa. Jadi ini jadi satu, apa ya? Dulu waktu saya masih SMA, kepengaruh ajaran aneh-aneh. Pokoknya Yohanes 15 ayat 7b. Minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Klaim dalam nama Yesus. Nggak dapat juga. Kenapa? Lupa ada 7a. 7a-nya if clause lagi. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, baru minta. Kenapa kita mintanya suka aneh-aneh? Karena nggak tinggal dalam firman. Tuhan, mudah-mudahan dokternya sakit. Tuhan, mudah-mudahan hari ini nggak jadi ujian. Tuhan, mudah-mudahan hari ini jalanannya macet. Tuhan, hari ini udah telat dari rumah. Tuhan, mudah-mudahan jalanannya lancar. Kita mintanya suka aneh-aneh. Ternyata sama ya, di mana-mana manusia berdosa selalu maunya empang, enak dan gampang. Anak sekarang juga begitu. Belajarnya nggak mau rumit. Belajar pun pakai sistem ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Maunya sih begitu ya. Tanpa tidak usah kerja keras, buahnya banyak. Jadi saya makin melihat firman Tuhan dan doa menjadi caranya Tuhan mengalirkan kekuatannya kepada kita. Jangan lupa, jangan dibalik. Bukan firman Tuhan dan doa kekuatannya, tapi itu alat yang Tuhan pilih untuk menyalurkan kekuatannya kepada kita. Jadi saya harap teman-teman, karena begini loh, kadang-kadang saat teduh jadi sesuatu yang membebani ketika itu dilihat sebagai kewajiban belaka. Mesti saat teduh nih, kenapa? Nanti ketemu kakak kelompok kecil, kakak KTB dibilang nggak, gimana kelompok saat teduhmu? Kan nggak enak, gimana saat teduhmu? Teduh bang, teduh. Ini bicara tentang kita butuh Tuhan
Dan Tuhan menyediakan diri. Tapi kalau kita tidak pernah ambil, tidak pernah menikmatinya, samalah kita bisa punya koleksi obat. Mama saya asisten apoteker. Dan asisten apoteker selalu merasa lebih pintar dari dokter. Karena semua resep dia udah lihat. Dari zaman dulu, jadi saya dulu kalau kecilnya tuh sakit, pasti obat dari mama dulu. Dokter ini bagus nih, sirupnya campuran ini dia udah tahu. Yang ini bagus nih. Nanti kalau udah nggak sembuh baru ke dokter. Sampai teman mama saya dokter bilang gini, tunggu anak lu mati baru bawa ya. Ini mama saya tuh semua begitu ya. Tapi saya ingat satu kali dia campurin puyer waktu masih kecil. Sering banget puyer. Tapi kalau saya nggak mau buka mulut, kekuatan puyer itu nggak jadi apa-apa. Ditaruh gitu ya, kadang gitu ya. Obat, saya kemana-mana bawa koleksi obat karena mama saya udah dari kecil tuh udah kebiasaan dengan obat, makanya sekarang gede udah nggak biasain lagi gitu ya. Kemana-mana pasti ada obat ini udah ada di dalam ini. Tapi kalau saya nggak pernah buka bungkusnya, saya nggak pernah makan, saya nggak pernah nikmati misalnya kalau memang lagi sakit, maka nggak ada khasiatnya. Saudara bisa punya 10 Alkitab di rumah, punya 10 aplikasi handphone dengan Alkitab, pakai tafsiran lagi. Tapi kalau nggak pernah dibaca. Jadi saya melihat Tuhan sumber kekuatan, kita harus bergantung kepada Dia. Tapi bagaimana kita mengalami Tuhan, itu diukur. Ya memang dari kampus kita selalu diingatinnya, jangan lupa doa, jangan lupa saat teduh. Di gereja juga sama. Gimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba lihat dari lagu itu aja. Gimana kualitas pertumbuhan kita? Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Kadang-kadang itu simple, tetapi belum tentu kita lakukan. Ada lagi yang nanya sama saya, mesti setiap hari kah bang? Dia bilang, saya masalah dia begini, aku baca Alkitab pernah, doa pernah, masalahku di lagu itu cuma tiap harinya. Baca kitab suci, doanya tiap hari. Nah teman-teman, waktu saya merenungkan ini, saya jadi ingat gambar ini ya. Saya sering kali pakai gambar ini untuk mengingatkan kita. Ini disebut ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Dia salah satu pendiri dari pelayanan para navigator. Nah, Dawson Trotman membuat gambar ini dengan mengingatkan kita bahwa di pusat hidup, di pusat hidup itu ada Kristus. Kristus harus jadi pusat hidup kita. Lalu dia menggambarkan, ini roda kan? Roda itu yang muter apanya sih? Gitu ya. Nah teman-teman, roda yang muter itu cukup. Roda itu yang muter porosnya. Jadi kalau di poros hidup ada Kristus, maka itu berputarlah hidup kita, kira-kira gitu ya. Lalu dihubungkan dengan 2 jari-jari. Satu yang vertikal, mewakili hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal. Nah dia menggambarkan yang hubungan vertikal dengan Allah. Saya bicara kepada Allah namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Dan dia bagi 2. Relasi dengan sesama. Ke dalam sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan bagi orang-orang yang belum percaya, kehadiran kita untuk bersaksi. Jadi memang menarik ya kalau kita perhatikan lingkaran ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hidup Kristen. Makanya rata-rata bahan kelompok kecil kita di kampus selalu akan dimulai dengan, sudah terima Yesus belum? Bab berikutnya doa, bab berikutnya firman, PA, bab berikutnya gereja, mesti rajin bersekutu, bab berikutnya
memberitakan kabar baik. Itu udah begitulah polanya. Kenapa? Karena ini menggambarkan basic Christian life. Makanya lagunya mesti ditambah kali ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Biar mencakup. Nanti anak-anak kita cuma nyanyinya baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi dia pikir kalau gitu di rumah aja cukup ya, nggak usah persekutuan, kan bisa bertumbuh ya. Nah perhatikan nih gambarannya. Nah muncul lagi pertanyaan begini. Ini pergumulan saya pribadi waktu saya mendalami materi ini. Relasi itu kayak apa sih? Ada nggak ranting yang bisa bilang sama pokok anggur, oh saya cuti dulu dong 2 minggu. Sebenarnya memang kalau terpisah, untuk sementara kelihatan hidup. Tapi sebenarnya begitu terpisah, udah mati. Bagi saya itu hal yang mengerikan. Jadi muncul pertanyaan lebih jauh begini teman-teman ya. Kenapa sih saat teduh mesti tiap hari? Ada satu anak datang sama saya, Kak Alex saya udah selesai baca Alkitab. Wow siswa ya, sombong juga. Dari Kejadian sampai Wahyu Kak. Wow, terus apa lagi sekarang Kak? Saya juga bingung apa lagi. Ya baca lagi. Dari mana Kak? Ya Kejadian lagi. Kadang-kadang kita merasa cukup. I've been through. Saya udah pernah saat teduh. Saya waktu di kampus pernah aktif. Saya dulu di gereja pernah. Tapi jangan hidup dalam nostalgia kerohanian. Kerohanian itu bukan masalah pernah dulu. But how about now? Your relationship with God. Dan ini yang Tuhan tantang lagi kepada murid-muridnya. Aku pokok anggur, kamu ranting. Dan kalimat yang dia garis bawahi, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kadang mikir gini, Tuhan Yesus beneran gak sih di luar dia kita gak bisa berbuat apa-apa? Banyak orang gak Kristen kok. Di kampus, di kerjaan kita lebih bagus hidupnya dari kita. Lebih kaya. Lebih cepat-cepat dapat jodoh. Loh, apa sih yang Tuhan maksud di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Akhirnya saya melihat ya gambaran kehidupan lagi. Ketika ranting terpisah dari pokok, untuk sementara terlihat seolah-olah hidup. Tapi sesungguhnya begitu terpisah, dia sebenarnya sudah mati. Balik lagi ke pertanyaan dasar tadi. Kenapa mesti tiap hari ya? Kenapa baca kitab suci doa tiap hari? Kenapa gereja mesti tiap minggu? Kenapa nggak 1 tahun 1 kali? Makanya orang yang datang ke gereja setahun sekali suka disinggung dari khotbah ya. Kapal selam, Kristen napas, Natal, Paskah. Jadi bergumul juga. Nah saya dapat jawabannya dalam satu buku. Kenapa disiplin itu penting? Kenapa frekuensi jadi penting? Sekali lagi ingat, sumber kekuatannya bukan firmannya dalam arti, kadang-kadang orang mikir gitu, ini Alkitabnya lah sumber kekuatan. Sehingga kemana-mana bawa Alkitab. Ada anak gereja saya bilang, Kak Alex saya udah gak takut tidur sendiri. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Buat apa? Kalau ada setan Kak, gitu ya. Itu cara dia menghayati. Saya bilang kebanyakan nonton film Hollywood kamu. Kekuatannya tuh bukan dari fisik Alkitabnya. Kita memang Kristen suka simbolisasi banget ya. Rasanya kalau udah punya Alkitab besar, setan juga takut. Lah, setan ketawa. Hihihi. Gak usah ditakutin juga, lu udah takut sendiri. Kenapa? Buktinya lu takut, lu bawa Alkitab gede. Seolah-olah makin gede Alkitab, setan makin takut. Jadi kadang-kadang setan ya mungkin juga nggak, tugasnya jadi nggak rumit ya. Karena kita udah kemakan ini kita sendiri. Nonton film Hollywood, nanti tikam dadanya sebelah mana. Saya bilang ini kebanyakan nonton film. Alkitab berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus, coba lihat. Nanti kalian bilang bohong lagi. 1 Petrus 5. Coba teman-teman lihat. Ayat yang ke-9. Saya baca ayat 8 ya. Teman-teman baca ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9.
Jadi kita lawannya pakai apa? Iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan. Jadi bukan fisik, Alkitabnya. Alkitabku bang, pakai gambar Yesus, foto Yesus depannya. Wah, setan lebih takut. Kadang-kadang kita sangat simbolis dalam hal seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan dasar yang belum saya jawab. Kenapa mesti tiap hari? Kenapa bergereja mesti tiap minggu? Kenapa kita mengenal yang namanya disiplin rohani? Saya pikir sih, ya ini penjelasan yang saya dapatnya logis-logis aja gitu. Dalam banyak hal kehidupan, kayak Tuhan sudah kasih jejak-jejak itu bagi kita. Kalau hidup rohani kita samakan dengan hidup spiritual, kita coba samakan hidup rohani, hidup jasmani maksud saya, disamakan sama hidup spiritual. Numpang tanya, ya kalian dokter harusnya lebih ngeh ya. Manusia butuh oksigen sehari berapa liter? Wow, berapa ya? Banyak ya. Nggak tahu, saya kalau nggak salah ingat di bukunya Pak Stephen Tong, dia bilang kira-kira kalau bebannya normal, itu maksudnya dia bukan tukang beca kali atau apa ya, itu kerjanya paling satu hari 200-an liter. Manusia normal. Nanti kalian cek lagi ya, karena lebih tahu kali ya. Terus benar nggak? Rongga dada, paru-paru pria dewasa cuman muat, atau orang dewasa muatnya 5 liter? Kebanyakan? Cukup ya kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita napas pun kan nggak ada yang pakai seluruh kapasitas 5 liter, ada nggak? Gitu ya. Kita napas paling berapa ini doang ya. Jadi bayangkan kalau satu hari kira-kira katanya 200 liter. Nah, pola penggunaannya, gimana pola napas kita? Ada nggak yang napas sehari langsung untuk 200 liter? Kalaupun bisa begitu, nggak mungkin karena ini cuma 5 liter. Mau pakai power bank? Nggak bisa. Ternyata dalam hidup itu ada pola yang sederhana. Mungkin ini bukan bahasa kedokteran ya. Polanya begini. Pribadi, continue, konsisten. Ada yang napasnya diwakilkan. Tolong wakilkan napas saya, kan kau separuh nafasku. Jijik banget ya. Orang yang napas itu pribadi, nggak ada yang mewakil-wakili. Kadang-kadang kita suka gitu ya. Kau mau gereja ya? Titip doa ya? Titip doa lah, aku orang berdosa di rumah aja lah, titip doa. Emangnya bisa diwakili? Oh, papaku sintua, mamaku pimpin kor, ya aku nggak usah gereja. Tidak ada kerohanian sistem perwakilan. Pribadi, continue, terus menerus, konsisten, tarik, lepas, tarik dan tarik, malas lepas, tahan gitu ya. Itu kayak Tuhan udah titipkan. Jadi memang tidak ada aturan di Alkitab. Karena orang bilang kalau lihat aturan, jangan lupa loh, Daud 7 kali sehari aku mencari wajahmu. Gila, kita yang satu 5 waktu, kita disuruh 7 kali kayak Daud. Tapi nggak gitu. Jadi waktu saya merenungkan, kayak Tuhan udah titip jejak-jejak disiplin rohani itu. Sama seperti kita napas, kita butuh napas yang pribadi, continue, konsisten. Yang menarik ternyata makan juga gitu ya. Yang bikin retret enak itu kadang-kadang apa? Makannya kan. Sesi break, makan. Sesi break, makan. Kenapa tidak langsung makan sekali untuk 20 tahun? Ada yang sekali makan buat 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi kalian secara kedokteran nanti bisa jelaskan ya. Kalau hidup rohani disamakan dengan hidup jasmani, yang butuh sesuatu yang pribadi, continue, konsisten, reguler untuk mensuplai tubuh kita. Saya pikir Tuhan tidak berlebihan waktu juga dia mengatakan engkau membutuhkan aku setiap waktu. Tapi setiap waktu juga dalam gereja kita melihat ada disiplin rohani. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu menjadi satu disiplin buat kita. Tidak ada orang yang makannya diwakili atau mewakili, kecuali rakus banget begitu ya.
Kalau cewek-cewek biasanya malam nggak makan gitu ya, karena mau diet. Oh iya deh, diwakili yang cowok gitu ya. Nah di situ saya jadi melihat luar biasa. Orang Kristen suka pakai andai-andai. Doa itu napas hidup orang Kristen. Lu kagak napas, mati. Firman Tuhan, makaroni, makanan rohani. Kagak makan, mati. Ya kalau berapa lama ya, gak makan gitu terus gitu. Jadi saya mikir gini, kalau seandainya kerohanian kita dalam hal relasi dengan Yesus diteliti berdasarkan kesehatan jasmani, kita ini lagi rawat jalan, rawat inap, ICU, atau udah kamar jenazah. It's as simple as that. Jadi kalau kita bicara kayaknya ini ada paling buat anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan itu menjadi satu hal yang Tuhan sudah sediakan pertumbuhan itu. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman dan saya punya kesetiaan yang dibangun untuk mengalami itu, ya? Jadi teman-teman bisa ingat-ingat lagi. Sehingga ayat yang terakhir bagi saya menarik ya. Perhatikan, kamu bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh, salah satu buktinya kamu berbuah. Tapi buah dan pertumbuhan itu hanya mungkin terjadi kalau kamu tinggal di dalam pokok anggur. Jadi, kalau tinggal dalam pokok anggur akhirnya berbuah, buahnya itu karena siapa? Karena ranting atau karena pokok anggur? Karena pokok anggur, pasti itu. Karena itu siapa yang harus dimuliakan? Nah ini kalimatnya menarik ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. The glory is not for us. Kalau teman-teman setia dan tekun saat teduh, saya pikir itu bukan untuk dicek PKK, dicek teman kita, tetapi ketika kita menikmati itu, maka kita akan berbuah. Dan Tuhan dimuliakan karena sumbernya dari Dia. Ada satu penjelasan dalam NIV Study Bible. Oh maaf, saya nggak tulis di sini ya. Tapi dia bilang begini. Buah itu yang pertama dan terutama bukan semata-mata hidup bagi orang lain. Kadang-kadang kita kalau bicara buah adalah apa yang saya sudah lakukan buat orang lain. Tapi dia mengatakan buah yang pertama dan terutama adalah di dalam diri kita. Waktu teman-teman dan saya tinggal dalam Tuhan, maka kita berbuah. Nah buah itu akan menjadi tanda kehadiran Tuhan. Saya jelaskan dengan Galatia 5. Coba lihat sebentar. Kenapa dikatakan buah itu tanda kehadiran Tuhan? Teman-teman masih ingat Galatia 5:22? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, menarik sekali kalimat tetapi. Kata tetapi. Tetapi berarti mengkontraskan dengan sebelumnya. Nah, lihat istilah yang Paulus pakai menggambarkan hal-hal sebelumnya di ayat 19. Paulus pakai kata apa? Perbuatan. Kenapa dia pakai perbuatan daging? Kenapa di bawah dia bilang buah roh? Kenapa dia nggak samain? Perbuatan daging bisa jadi perbuatan roh. Atau di atas dia pakai buah daging. Nah, saya pinjam penjelasan dari Timothy Keller. Dia bilang begini. Sebenarnya kata buah itu menunjukkan, kata perbuatan itu menunjukkan hal yang sangat natural yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam kedagingan. Waktu teman-teman dan saya hidup dalam dosa, maka sangat natural tuh. Percideraan, roh pemecah belah, perseteruan. Itu sangat natural, makanya disebut perbuatan. Tapi, kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka buahnya roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi itu buahnya siapa? Bukan buah kita.
Tetapi buah dari Roh Kudus. Kita itu bukan orang yang mengasihi. Kita tuh pengennya kalau kita dijahatin, gue jahatin balik. Kalau perlu gue jahatin lebih jahat. Tapi ketika Roh Kudus diam dalam kita, maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu bukan milik kita, bukan produk naturalnya kita, itu produk supranatural kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kita punya bagian, bagian kita apa? Taat, bergantung, berelasi dengan Tuhan. Karena waktu engkau dan saya berelasi dengan Tuhan, maka buah itu nampak dalam hidupmu. Dan waktu buah itu nampak, ini bukan semata-mata dalam relasi dengan orang lain saja, tetapi pertama-tama terlihat dalam diri kita. Makanya balik lagi tadi ya, kita ketahuan murid Kristus. Dengan demikian kamu adalah muridku. Jika apa? Jika berbuah banyak. Dari mana buah banyak? Dari relasi yang tinggal dalam Kristus. Jadi bagi saya ini sangat menolong kita melihat, ini bukan hanya bicara tinggal berelasi dengan Tuhan, tetapi sama seperti pohon mencapai tujuannya sebagai pohon dengan berbuah, itu hanya mungkin kalau dia tinggal. Dan kalau kita orang Kristen, harusnya juga menjadi orang yang punya buah yang nyata dalam hidup kita. Kuncinya tinggal dalam Kristus. Karena itu ayat ini saya ulangi lagi ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pikir ini perenungan yang bukan hal yang baru, tapi saya harap malam ini Tuhan ingatkan kita lagi untuk kembali mengevaluasi ketika engkau dan saya tidak berbuah. Kok gue makin pemarah ya? Kok gue bukannya makin sabar ya? Jangan-jangan masalahnya ini bukan masalah keselamatannya kan? Tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita sedang bergantung gak sama Tuhan supaya buah itu nampak. Dan Yesus berkata supaya buahmu itu tinggal tetap. Sampai kapan sih kita belajar mengasihi? Seumur hidup. Kalau gitu kita mesti bergantung sama Tuhan sampai kapan? Seumur hidup. Tidak ada dari kita yang sudah spesialis dalam hal saat teduh. Nggak ada kita yang sudah selesai baca Alkitab sekali. Ya apa yang dilakukan, baca lagi. Nggak ada yang sudah selesai. Jadi jangan hidup dalam nostalgia kerohanian ya. Teruslah nikmati kesegaran dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi pengalaman ketika di kantor dulu. Ada satu adik staf, mungkin karena dia masih muda, belum menikah, cewek, ngekos, kesepian, pelihara ikan mas di kosan. Pelihara ikan mas beberapa ekor dalam akuarium kecil. Pagi-pagi dia datang ke kantor. Bang Alex, kenapa? Ih, tadi malam bang, ikan mas saya bunuh diri gitu. Jadi ternyata ditemukanlah besokannya ada 2 ekor ikan mas. Saya nggak dapat gambarnya ya. 2 ekor ikan mas mati di atas karpet. Jadi kan anak kosan ikan masnya lompat gitu ya. Kita membahas-bahas, oh mungkin ini ikan yang nggak disetujui cintanya oleh orang tua. Ya mereka berdua lompat gitu ya. Tapi setelah kita bercanda-bercanda, akhirnya kita punya kesimpulan agak sedikit bermakna ya. Ikan itu paling butuh air. Walaupun mungkin dia ikan yang lahir di zaman reformasi. Dia merasa, oh saya ikan reformasi, saya gak butuh air. Begitu dia lompat keluar dari air, dia MPP, mati pelan-pelan. Mungkin waktu baru keluar dari air masih begitu, masih sebentar gitu ya. Tapi nanti berapa menit, pelan-pelan dia habis dan udahlah. Kita masuk taman makam pahlawan. Bagi saya akhirnya saya menyadari begini. Manusia ini kita paling butuh apa sih? Kita bilang saya butuhnya uang, saya butuhnya ini, saya butuhnya itu. Tapi kita paling butuh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bagi dirinya. Dan Yesus memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Aku mau berelasi dengan kamu. Ingat, aku pokoknya, kamu rantingnya. Kiranya perenungan ini menolong teman-teman tidak lupa Tuhan.
Kalau udah spesialis, udah sibuk, nanti kemudian mungkin agak internship, jauh dari mana-mana, kayaknya nggak ada yang ngontrol. Kan PKK-nya nggak ikut internship gitu ya. Mungkin yang lagi punya persekutuan yang jarang-jarang. Saya nggak tahu teman-teman punya tempat bersekutu nggak yang lain selain ini. Karena mungkin udah sangat sibuk. Pertanyaannya adalah selalu, apakah kita sedang bergantung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang merasa cukup pada diri kita? Orang yang dewasa rohani ternyata bukan orang yang merasa sudah dewasa secara rohani. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar, aku belum dewasa secara rohani. Jadi kedewasaan rohani itu perjalanan seumur hidup. Kedewasaan rohani bukan tujuan. Maturity in our Christian life is not a destination, but maturity is a journey towards Christ, ya, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jangan pernah melihat kerohanian sebagai tahap pencapaian, tapi sebagai hidup yang terus butuh Tuhan. Sama seperti ikan butuh air, teman-teman dan saya butuh Tuhan. Kiranya ini jadi perenungan kita bagi hidup kita ke depan. Ini udah selesai. Baterainya low, dan ini udah slide saya terakhir juga sih. Ada pertanyaan? Nah, ini slide terakhir. Hening cipta selesai. Apakah ada yang mau tanya atau mau share mungkin ya, untuk kita nggak mesti bertanya juga ya, kan ini sudah jelas banget. Tinggal mungkin Bang, pergumulan saya gimana, pengalaman yang lain saling berbagi. Silakan. Ibu-ibu dengan anak 2, gimana waktu-waktu berjuang menikmati waktu dengan Tuhan? Sebenarnya kayaknya tantangan menjaga persekutuan dengan Tuhan tuh yang paling besar itu adalah koas sama waktu jadi. Karena itu mungkin kalau aku sekolah PPDS, pas sekolah PPDS, karena waktunya serbaan dari sebel sih. Kayak aku udah membuat rencana sekian dan juga lupa bantu gini itu gitu. Kayak berharapnya kayak supaya bisa supaya kita saat dulu yang kayak 15 menit bisa journaling, bisa kayak gitu loh, maksudnya saat dulu yang dalam normal gitu aku gitu. Cuman aku tuh sempat share juga ke sekitar itu, ya sih itu kayak menunjukkan bahwa baik itu lebih dari sekedar menekan quiet time sekian menit sehari, tapi jadinya tuh malah aku sekarang tidur-tiduran kayak kalian bangun, belum tidur nih, ya baca dulu satu ayat terus nanti oke tutup dulu, nggak apa-apa, sebisanya dulu sendiri. Terus saya kalian main lagi dulu lagi aku, ya udah aku baca lagi renungannya gitu, nangis tadi gitu. Tapi pas malam pas gue pulang ini kayak ya aku rasa jadi ujungnya itu sih kayak merasa harus kayak 24 jam itu yang benar-benar kayak kalau bicara tentang obat itu maksudnya kayak itu spam ya, ada kayak terus gitu bang, kayak gitu. Bukan sekali injeksi selesai gitu ya. Gitu. Jadi kayak aku belajar itu jadi bukan hanya sekedar satu waktu kemudian lalu dan habis itu selesai kayak sepanjang hari itu ya sesuatu keluar, tapi ternyata lebih kayak intuition, jadi kayak hari itu apa gitu ya. Thank you sharing. Beri teman-teman yang lagi. Gimana pergumulannya? Iya, kalau misalnya selama di PPDS, mungkin kalau misalnya
Terus kalau misalnya karena udah punya kesempatan koas, dokter umum, sekarang PBS, pasti PBS ini mati ya sih. Jadi menurut saya sih, mungkin orang-orang lain yang punya disiplinan yang bagus mungkin akan lebih terbiasa ya. Cuma kalau saya sendiri ya ketika pakai PDS ini benar-benar kayak menghabiskan lebih dari setengah kekuatan hidup kita. Mungkin suami di rumah udah tahu ya. Jadi sampai di rumah bangun sangat pagi, pulang bisa sangat malam. Di rumah juga ya terus terang pekerjaan rumah tangga jadi kurang terurus. Tapi yang pasti pagi-pagi kan kalau saya kan biasanya bangun jam 4 terus sebenarnya idealnya adalah saat teduh pagi-pagi gitu. Tapi ada saja hal-hal di dunia ini yang membuat kita bangun tuh deg-degan. Terutama pada stase-stase tertentu kita bangun tuh deg-degan. Hari ini mau ngapain, siapa aja yang mau dilihat, hari ini maju jam berapa gitu. Jadi nggak sehat sebenarnya gitu. Tapi tadi mungkin kalau Cynthia sekarang udah lebih tenang, saya kadang-kadang itu ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 itu tahap shift gitu. Jadi memang jaga udah lebih jarang, lebih bisa pulang lebih nyaman lah gitu ya. Kalau saya ini masih tahap 2 dan masih stase gitu. Nah tahap 2 ini tapi tetap aja makin kesini mungkin karena mulai kebal dengan dengan tekanan gitu. Bukan makin jago, mungkin lebih tebel aja rasanya. Terus dan waktu itu memang pernah dalam tahap awal itu ya memang jadinya kayak yang jauh banget. Memang udah selamat, udah tahu semuanya punya persekutuan, tapi beneran seperti ranting yang jauh gitu. Ada periode memang 1-2 bulan tuh mungkin 3 kali seminggu kayak gitu kan. Tapi itu pas awal-awal dan memang kualitas hidup itu jelek banget meskipun kita ngerjain tugas, tapi itu kayaknya selalu capek gitu. Sekarang sih mungkin ya karena udah lebih tebal perasaannya dan puji Tuhan mungkin udah beradaptasi. Itu memang akan sangat terasa berbeda ketika kita punya bisa berdoa di saat itu gitu ya. Dan kebetulan kami juga ada kayak grup yang untuk baca perikop satu hari beberapa perikop itu ya. Meskipun yang lain-lain udah hari ke-40, saya masih hari ke-berapa sih gitu. Tapi kayak gitu kayak ngeliat yang lain baca hari per hari gitu kan jadi kayak termotivasi ya. Jadi semuanya mungkin kalau saya mungkin ada yang lambat mas gitu ya, tapi mungkin biar buat orang-orang yang mungkin akan mengalami hal yang sama atau sedang mengalami hal yang sama, ya memang harus bekerja keras sih. Karena kalau nggak bekerja keras ya ujung-ujungnya yang kemarin ya bilang sendiri kalau misalnya kalau bekerja keras ya bukan sesuatu yang kita secara natural akan berhasil lakukan, tapi ya Thank you Lin, sharingnya. Saya pikir akhirnya mungkin kita akan bisa melihat juga ritme hidup lalu menyesuaikan gitu. Kalau memang pas lagi dapat waktu yang tenang, mungkin nikmatilah untuk satu dulu lebih lama ketimbang tidur lebih lama. Ya pasti tidur kita butuhin juga. Tapi juga saya senang tadi yang Sepri bilang ya, kadang-kadang kita memang ketimbang punya metode baca 15 menit, tapi banyak juga yang pagi-pagi baca 15 menit segala macam, habis dia lupa sepanjang hari. Tapi mungkin ketika kita membawa 1-2 ayat itu kita hidupi sepanjang hari, itu jauh lebih lebih segar lah. Mungkin for your information gitu kan. Ada satu lagu yang saya suka, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Sebenarnya kan bahasa Inggrisnya bukan setiap jam. I need thee every hour, sorry ya. Dia bilangnya setiap jam juga, tapi kan ini adalah gambaran kita butuh Tuhan setiap waktu. Nah, cuma yang menarik adalah penciptanya seorang ibu rumah tangga. Jadi itu seorang ibu rumah tangga yang di tengah-tengah dia melakukan pekerjaan rumah tangganya tuh dia menyadarkan dirinya, remind herself, I need thee every hour. Dan memang akhirnya kita menyadari ya,
Bisa punya banyak waktu, tetap aja nggak saat teduh. Karena mungkin melakukan yang lain. Sedikit waktu kepepet, tapi karena kita terus mengandalkan Tuhan, itu bisa jadi satu waktu-waktu yang fruitful. Oke, ada lagi yang mau share? Yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Saya harap teman-teman hari ini reminder lah buat kita. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Kita apalagi kalau di Jakarta ya, kalau nggak sibuk kayaknya kita juga malu gitu. Ih, lu nggak ada apa-apaan. Ini bener kan? Kalau nggak sibuk jadi malu. Tapi sibuk aja jadi alasan untuk semua hal yang kita mau tutupi. Nah, saya pikir mari kita bangun lagi. This is not a matter of busyness, it's only a matter of priority. Ada satu buku yang saya baca, dia bilang nggak ada sebenarnya orang yang bilangnya sibuk. Ini cuma masalah prioritas. Kenapa? Ketika kita lihat itu prioritasnya kita taruh di atas, maka kita rela sibuk untuk itu. Nah, kalau relasi dengan Tuhan jadi prioritasmu, mari prioritaskan. Jangan lupa ya, ingat lagi, saya sedang rawat jalan atau lagi rawat inap ini kerohanian saya, atau sebenarnya sudah di ICU atau masuk kamar jenazah ya, atau udah dikebumikan kemarin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan merenungkan firman-Mu, ayat yang sudah sangat sering kami dengar, sangat sering kami baca. Kami bahkan mungkin pernah mengkhotbahkannya, tapi juga menjadi reminder sekali lagi, kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.